Selalu menarik mengetahui segala hal mengenai Pokemon. Kayak nggak ada habis-habisnya karena mereka juga selalu punya banyak jawaban. Terlepas banyaknya Pokemon yang telah menampilkan tubuh yang menyerupai hewan-hewan, tidak semuanya bisa kita anggap sebagai murni untuk hewan. Mereka bisa memiliki beberapa fitur yang akan membedakan diri mereka dari inspirasinya. Ya, berbicara menunggangi, beberapa Pokemon memang bisa ditunggangi, tergantung spesies apa mereka. Pada akhirnya, kamu bisa naik untuk mempermudah perjalananmu. Tentu ini akan sangat menyenangkan ya kan? Beberapa game Pokemon juga sudah memasukkan cara ini ke dalam gamenya. Mereka bisa ditunggangi di dalam permainan, memungkinkan kamu mengekspor dunianya tanpa rasa letih. Ya gimana ya, kan Pokemonnya yang harus nahan beban. Tapi aku yakin mereka menyukai manusia yang menungganginya, asal nggak aneh-aneh aja. Tentu saja aku menjawab pertanyaan salah satu di antara kalian. Ya daripada pertanyaannya numpuk, jadi dijawab saja ya kan? Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Mamoswine. Bisa dikatakan jika Mamoswine merupakan Pokemon fosil hidup. Yap, setelah zaman es berlalu, populasi Mamoswine sangat menyusut lantaran mereka yang belum bisa menyesuaikan suhu panas yang merambat. Bahkan beberapa menganggapnya telah punah. Zaman purba mereka dilukiskan dalam dinding gua, menemani manusia purba dalam dunianya. Ada dua kemungkinan keberlangsungan hidup mereka di zaman itu. Antara mereka diburu atau dijadikan kendaraan yang bisa ditunggangi. Bukan tidak mungkin ya kan? Mamoswine tentu saja akan sangat ideal untuk ditunggangi. Tubuhnya yang besar dan kokoh memberikan kekuatan yang nyaman untuk melakukan perjalanan di daerah bersalju. Rapidash. Rapidash merupakan Pokemon paling fiksi sebagai binatang kuda berapi. Pokemon ini dikenal sangat-sangat kompetitif terhadap kecepatan. Beneran deh hobinya berlari dengan sangat cepat. Meskipun nih ya mereka lagi lari santai gitu di padang rumput, tapi kalau udah ngelihat Pokemon yang lebih laju larinya, dirinya juga ikut lari sampai api sebagai surainya membara dengan penuh ambisi. Sebenarnya sangat tidak mungkin untuk menaiki kuda berapi. Ya bayangkan saja seberapa panas bokong kita duduk untuk menungganginya. Rasanya tidak wajar ya kan? Tapi dia bisa ditunggangi. Kamu dapat melihatnya dalam beberapa kesempatan di anime. Mungkin karena ia berlari dengan cepat dan juga dia kuda kali ya. Galarian Rapidash mungkin masih lebih baik lah ya untuk ditunggangi. Tauros. Banteng paling gaduh di dunianya. Kalau udah ngincar orang, habislah sudah riwayat orang tersebut. Karena Pokemon ini bakalan mencambuk-cambuk bokongnya dengan ekornya untuk memacu semangat dan emosinya. Mereka berlari lebih cepat dan tak akan berhenti sampai mereka menabrak sesuatu. Masuk akal kenapa Tauros Satoshi nggak pernah diam saat ditampilkan. Karena ini banteng atau mungkin kerbau, maka tentu saja bisa ditunggangi. Naik di atasnya dan kemudian arahkan mereka untuk menuju suatu tempat. Tauros bisa menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan untuk dibawa. Ya meskipun mungkin agak menakutkan jika harus ditabrakin ke pohon. Tropius. Bayangkan satu Pokemon bisa membuatmu terbang dengan nyaman. Sebelum itu, perlu kita ketahui jika Tropius sangat menyukai tropis. Karena suka makan buah-buahan, pada akhirnya ia juga berbuah. Pisang di lehernya bisa dimakan, jadi unik banget. Tentu saja ada lebih banyak keunggulan saat kita menunggangi Tropius. Dia tidak akan berlari, tetapi sebaliknya. Tropius akan terbang menggunakan sayap daunnya yang lebar. Jadi melintasi sungai juga lebih mudah, karena kita berada di atasnya ya kan. Ini tuh kayak pesawat low budget banget. Nggak perlu lagi nungguin beli tiket ya kan. Coba tangkap jika kamu menemukannya. Dan pastinya kalau lapar ya bisa minta buahnya. Tapi ini lebih ke apa ya? Kayak nggak ditunggangi nggak sih? Torterra. Sesuatu yang menakjubkan muncul dari starter Pokemon ini. Fakta yang tertulis, jika banyak orang zaman dulu yang mengira Torterra hidup di dalam tanah. Mendeskripsikan Pokemon yang menjadi tanah hingga cangkangnya ditumbuhi pohon. Bahkan dalam movie live action, kita bisa ngelihat kalau Torterra ini udah seperti gunung. Ini melebihi legendary banget ya kan? Bahkan saat mereka bermigrasi untuk mencari air, mereka seringkali disebut sebagai hutan berjalan. Karena memang sebesar itu. Beberapa Pokemon juga terlahir di atas cangkangnya dan hidup di sana selamanya. Jadi tentu tidak mungkin melewatkan fakta jika ia juga bisa ditunggangi. Atau lebih tepatnya dinaiki. Dia bersantai di atasnya kayaknya sangat menyenangkan. Bovolan. Meskipun terlihat mirip dengan Tauros, tapi mereka berbeda dan tidak berkaitan ya. Bovolan jauh lebih agresif dan berbahaya untuk didekati.
Mereka benar-benar teritorial, sampai-sampai mobil aja bisa hancur hanya dengan tandukannya. Bukan itu aja ya, kereta aja nih kalau misalnya lewat auto terbang oleh kelompok mereka. Karena benar-benar meresahkan, aku pikir kita harus mempertimbangkan untuk menungganginya. Perlu kesempatan untuk menangkapnya juga. Salah-salah ya bisa-bisa kita remuk dibuatnya. Kalau kita naik kemungkinan aman lah ya jika saja dia milik kita, karena pasti akan mengikuti perintah. Tapi menunggangi mereka di alam liar, ya kayaknya nggak dulu deh. Mudsdale. Pokemon ini adalah salah satu pamungkas terbaik di Alola. Kekuatan tubuhnya benar-benar telah menjadi andalan setiap orang untuk menggunakannya. Bayangkan saja diinjak oleh kuda berlapis tanah dan juga lumpur. Tekanan kaki yang mereka berikan pasti akan sangat menyakitkan. Tapi untungnya para Mudsdale tidak agresif. Mereka sangat tenang dalam kondisi apapun. Mereka bisa membawa beban apapun dan melewati pegunungan tanpa merasa kelelahan. Asalkan bukan beban keluarga ya. Membuktikan seberapa kuat dan bergunanya Pokemon ini. Karena sudah dibuktikan, maka tentu pilihan terbaik untuk menungganginya ya. Dia bisa membantu kita berpindah dengan membawa banyak persediaan. Keglezer. Satu-satunya Pokemon dari generasi 9 yang mendapatkan bentuk paradoks menjadi legendary. Ya sebenarnya secara tidak langsung hal inilah yang disampaikan dalam desain Koraidon dan Miraidon. Keglezer terbukti telah menjadi motor Pokemon sejak zaman kuno. Mereka sangat suka ditunggangi, karena hangatnya tubuh pengendara memungkinkan ia juga mendapatkan kehangatan atas punggungnya untuk membangkitkan semangatnya. Naga yang menjadi motor adalah imajinasi yang sangat menakjubkan. Ini bukan naga sih, kayak kadal biasa gitu. Yang kita tahu naga ditunggangi sambil terbang ya. Jadi desain Keglezer menempatkan dirinya pada Pokemon yang unik. Awal-awal sebenarnya agak aneh ya, tapi kalau dilihat terus, kayaknya sangat menyenangkan untuk menungganginya. Gogoth. Salah satu Pokemon terbaik untuk ditunggangi. Gogoth adalah pilihan terbaik untuk menemani petualangan pemain. Belum lagi, Pokemon ini memang sudah banyak membantu orang-orang zaman kuno untuk melakukan pekerjaan mereka. Banyak hal yang memungkinkan ia selalu dipakai dalam petualangan. Ia selalu menjadi pilihan ternyaman untuk ditunggangi. Lihat saja postur tubuhnya. Aku saja selalu berpikir bagaimana aku bisa menemukannya. Karena kambing biasa kayaknya nggak sekuat ini ya kan? Tapi semua ini belum cukup menandingi fakta jika kita tidak perlu susah teriak untuk mengarahkannya. Atau mungkin kita ngomong santai aja gitu. Hanya dengan mengelus tanduknya dengan lembut, ia langsung bisa memahami perasaan penunggangnya. Koraidon dan Miraidon. Baik Koraidon dan Miraidon, keduanya adalah Pokemon legendary paradoks. Tidak banyak yang diketahui mengenai mereka. Hanya Pokemon yang berbentuk Keglezer tapi lebih besar dan kuat. Bagaimanapun juga, keduanya selalu digambarkan untuk ditunggangi. Kamu bisa melihat mereka yang bahkan dalam game sudah menjadi kendaraan umum. Pemain bisa menaikinya meskipun mereka legendary dan sangat langka pada kenyataannya. Namun uniknya mereka tetap bisa dinaikin. Ya, kapan lagi akan melakukan semuanya pada Pokemon legendary? Koraidon lebih jadul dan Miraidon sangat modern. Tinggal pilih favorit kalian saja yang mana. Dan itulah beberapa Pokemon yang bisa ditunggangi. Sebenarnya ya semua Pokemon yang agak besar bisa ditunggangi. Tapi daftar ini menempatkan yang pasti-pasti aja. Tambahkan saja yang lainnya jika kamu punya pendapat lainnya juga. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, ya mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan kepada channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.